Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa hadir bersama berkumpul di posko utama perjuangan kita. Selawat beriring salam selalu kita hadiahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, kawan-kawan seperjuangan yang menghormati, apapun kondisi kita pada kesempatan malam hari ini, ikulah pohadonya dulu. Tadinya kami berpikir posko utama ko tak cukup gadang, tapi ternyata setelah kita berkumpul bersama dari kok ini, ternyata masih ketik baru, ya kan? Langsung ketiknya gini. Jadi, adapun agenda kita pada kesempatan malam hari ini, kenapa kami sengaja mengundang kawan-kawan seperjuangan pada malam hari ini, kan mengulang pengukuran lokasi AGU Inang Sari bersama BPN ATR dan perangkat nagari dan sama pihak keamanan. Nah, dalam hal itu, dalam rakpek tadi, kita sebagai warga yang berjuang di dalam kini sama sekali memang tidak dilibatkan. Jadi, dalam pada kesempatan hari ini, kami menyampaikan kepada kita nambah sama, walaupun kita kondisinya lah model kok ini, tapi baik pemerintahan nagari maupun pemerintahan terkait sampai saat ini belum ada menganggap kita bahasanya gerakan masyarakat itu lu ada artinya lidah. Tentu besok kita kena ada kekhawatiran. Kekhawatiran gitu sesuai salamonanku kita kan hanya di tutupi. Hanya sekedar diiming-iming. Apapun gerakan beliau kita tidak pernah dia tahu transparansinya nak ada. Kita bukan berarti tidak mendukung baik itu fasilitas umum, PASUM, bukan tidak mendukung adanya investor yang ada masuk ke pada Mardani. Cuma tentu yang perlu kita tegakkan di situ adalah ketransparansiannya. Ada ketransparanannya gitu. Kalau masalah PASUM, ya kan, kapan perlu kita yang goro bahasa Maurisinan? Sesuai nak? Nah, gitu. Bukan kita menolak, tapi yang kita minta ke pemerintahan nagari adalah tolong transparan. Kalau ikut memang fasilitas umum, jalihan legalitasnya ke kita. Tolong jelaskan, libatkan. Libatkan kita masyarakat pada Mardani. Libatkan kita sebagai mengopoh utara gua. Karena apa? Salamonanku mangkonya kita model kok ini tidak transparan dah. Katanya untuk fasilitas umum. Tapi kenyataannya dikuasai oleh hanya orang-orang tertentu saja. Buktinya tuh adalah 30 tahun yang lewat sebelum misalnya habis AGU Inang Sari awalnya masuk ke situ, itu pun ada fasilitas umum yang diberikan untuk masyarakat Mangopoh Utara. Baik itu untuk pasar maupun itu untuk lapang bola, sekolah dijanjikan, maupun itu untuk TPU, tempat pemakaman umum. Tapi kenyataannya sampai hari kini itu tidak bisa dibangun untuk fasilitas umum. Nah, kenapa kami berupaya kini untuk supaya transparan? Karena kita prihatin kamu untuk generasi gitu. Kalau lengah kita gini 30 tahun kamu kita akan terjajah. Itulah perjuangan kita sebenarnya bersama-sama. Intinya kita bukan menolak. Intinya kita bukan tidak setuju. Setuju kita. Tapi jangan ditutup-tutupi.
Itu harapan kita nama sama. Jadi berkemungkinan dalam waktu dekat, sesuai informasi yang kami dapatkan, mereka akan turun ke lapangan di sebelum tanggal 28 informasinya. Jadi untuk itu kita yang pertama sekali kami harapkan kita selalu standby dengan informasi mungkin melalui grup. Kalau beliau ke lapangan kita kawal bersama-sama, ya kan? Kita kawal bersama-sama. Model begini. Dengan catatan kita tidak anarkis loh. Kita mengawal supaya kita sama-sama tahu. Kalau kami aja pengurus begitu baik, kawan-kawan itu bertanya, kok pengurus yang baik? Apa beritanya? Apa informasinya? Jadi kalau lah sama kita ke lapangan, yang pertama poinnya adalah kita dapat informasi yang akurat. Kenapa? Kalau kami hanya seorang misalnya berdua yang menyerap informasi tadi, tentu keterbatasan kami ada pula. Nah, kalau kita bersama-sama, otomatis kita dapatkan informasi itu yang akurat. Yang kedua, dengan nampaknya kita bersama-sama model gini, mengawal orang dinas turun, mungkin di situ pulaunya yakin, betul tak orang Padang Madani bergerak sesuai dengan apa yang dapatkan informasi. Kalau informasinya di luar kini kok, itu tak orang Padang Madani loh. Segelintir orang Padang Madani yang bergeraknya. Segelintir orang Mangkopoh Utara yang bergeraknya. Tapi kenyataannya kini kok kan sama kita lihat kok. Jadi kita jangan sampai kita di pecah belah leh. Dengan adanya model kini gua mungkin ke sejarah bagi kita nambah sama. Ya kan? Bagi diri ambo yang setahu ambo, iko baru pertama sekali Mangkopoh Utara bersatu. Dengan harapan kamukunya koko jangan sampai kita pecah belah. Supaya petinggi-petinggi kita baik di nagari, baik di kecamatan, baik di kabupaten, beliau akan perhitungan gitu kamukunya. Kalau kita lihat perhitungan sekali, otomatis yang akan melanjutkan adalah generasi. Harapan kami gini untuk kita nambah sama generasi tolong paham apa tujuan perjuangan Karena apa yang akan melanjutkan itu besok adalah generasi muda gitu. Jangan kita mengemis dalam kampung gitu. Jangan kita terjajah di tanah kelahiran gitu. Bukan provokasi tapi kenyataan yang mau sampaikan Nah mungkin kalau misalnya bisa-bisa ikut jadi kamu jadi apa? Oh itu jurnalis mau provokasi orang Mangkopoh Utara di situ. Tapi itu segala resiko mau tanggung jawabkan. Karena itu memang kenyataannya. Kenapa? Perlu kami sampaikan kepada kita nambah sama. Kalau sekarang intimidasi sama kami gini terutama terhadap diri ambo pribadi dan sama ketua, ya kan? Kalau laporan ke Kapolres mungkin tahun 6 kali laporan ke Kapolres. 7 kali je kini Tapi alhamdulillah berkat doa kawan-kawan sadonyo, berkat doa keluarga besar kawan-kawan sadonyo, yang tertumpang harapannya di siko. Alhamdulillah sampai saat ini kami masih dilindungi, kan gitu, dek yang surang itu. Kenapa? Mungkin kita adanya 300, tapi keluarga di belakang bara orang yang ikut. Dari sekian banyak itu, cie doanya yang kena dijabah yang Maha Kuasa. Itu saja. Nah, kami yakin kalau ikut tetap kita jago kebersamaan kami tekankan balik sama kita sama-sama. Yang perlu kita jago adalah rasa kebersamaan. Jangan sampai kita di antara kita yang pecah belah. Kalau kita pula yang sampai bagesean di dalam ada celah untuk pihak ketiga masuk memecah belah kita. Kau dapat kita yang membentengin aja. Jangan sampai masuk orang pihak ketiga mau memecah belah. Kalau misalnya terindikasi ada misalnya pihak ketiga yang memecah belah kita, tekel bersama. Nah, untuk beberapa hari kamu gerakan itu, setuju nak kita bersama mengawal orang itu ke lapangan? Nah, informasi makanya di absen kami minta, di absen tadi itu kan ada nomor telepon, nomor WA, ya kan? Karena mungkin ada sebagian yang lu dapat dari kami pengurus nomor WA masing-masing.
karena biko kami pun dalam grup, tolong monitor grup, terutama dalam waktu dakik sebelum tanggal 28. Karena bisa jamnya kita bisa tentukan, informasinya sifatnya mendadak. Karena kita nak akan dikabari gitu. Cuma pihak kepolisian udah memanggil sinyal sama kita, bahasanya beliau minta bantu kondisikan keamanan kami di dalam, menjaga keamanan. Jadi kita hadir di besok itu bukan kita membawa senjata apa-apa, tidak. Cuma kita hadir sesuai dengan apa adanya mendekini gua. Tujuannya apa? Supaya kita dapat informasi yang akurat. Itu dulu yang perlu kita tekankan. Nah, insya Allah waktu kamu mungkin mulai besok kita akan dikawal oleh media. Dan pengacara kita pun ikut mendampingi besok dalam kegiatan itu. Mungkin tidak boleh sebagai yang kamu mempertanyakan ke dinas terkait, beliau hadir ke lapangan kini dalam kapasitas apa, dalam secara hukumnya menerima gitu kan. Itu didampingi kita sama pengacara kita besok. Pengacaranya di situ ada media yang mendampingi biko, ya kan? Sehingga kita mendapatkan selain itu perjuangan kita kok betul-betul maksimal. Kita tidak ingin setengah-setengah. Ya. Jadi kalau ada kawan-kawan yang misalnya kurang paham ya dalam gerakan ini, apalagi yang baru bergabung atau misalnya rombongan kawan-kawan yang di Durian Bungkua, nah itu kami lakukan lah mulai dari 4 bulan yang lewat. Jadi yang rajo di kita dalam pergerakan kita adalah kata mufakat 300 kini kok malangga seorang berarti 299 orang. Itu aturan orang tuh yang dilanggar, bukan aturan kami pengurus yang akan menghukumnya beko. Siapa yang kamu hukumnya? Orang yang 299 itu. Supaya kita paham gua. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita sama-sama menjaga. Jadi makanya mau tekan kembali yang utama di kita adalah, yang rajo di kita adalah kata mufakat. Jadi tanya cek itu. Jadi itu kok. Pengukuran hari tanggal 28 itu kira-kira kan pengukuran ulang untuk HGU sudah. Ya. Iya. Kalau informasi yang didapatkan tentunya pengukuran ulang berapa lahan yang dikuasai masyarakat, Iya. berapa lahan yang dikuasai di pihak Inang Sari, Iya. nah, di pihak perusahaan. Yang kedua mengenai pasum. Ya tentu kita harus tahu transparansi kita harus jalan gitu kan. Iyalah. Bah modelnya kan itu kan. Jadi tanggalnya pusako, tanggalnya kami belum dapat pasti tanggalnya kan, kita ambil komunitinya jaguang, ya kan. Nah, jadi dengan terutama untuk kawan-kawan yang di Durian Bungkua, kapan perlu bah caranya dalam waktu dakik kok kabun inti itu tatanam.